mantap sekali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan semuanya, pemirsa Burhan Story dimanapun berada. Bersama saya di sini Burhan dan narasumber kita yang tidak asing, Al-Ustadz Muhammad Hakim Al-Faqih Al-Iki Al-Kimuchi. Malam ini kita rencana mau ke KNCC, Qatar National Convention Center. Jadi biasanya kalau ada acara-acara kenegaraan akan diadakan di tempat itu. Ada juga QNCC. Satu lagi apa? DECC. DECC. Harus hafal tuh. Di Yang salah itu jauh loh. DECC tuh di samping City Center tuh. Kalau KNCC sana tuh jauh banget dia. jauh ya. Jadi- DECC itu Doha Exhibition ya. Iya. Jangan sampai salah ini. Kalau nanti ada tamu DECC. bilangnya DECC, kita punya KNCC atau sebaliknya. Wah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau DECC Doha Exhibition yang tempat kita pergi waktu Ini kanan oke ke nggak? Kanan. kanan ada mobil. Ya. Oke, now mantap. DECC tempat pameran-pameran itu ya. Ya. Tempat Dua-duanya tempat pameran. itu pameran, tapi satu lagi lebih gede. Yang Qatar ini lebih gede lagi, ini untuk skala yang besar. Oke kawan-kawan, sambil kita menikmati malam menuju DNCC, Ya, ya. QNCC. QNCC, sorry, Yes. QNCC, Qatar National Convention Center. Yes. Oke. Al-Iki Al-Kimuchi. Tampak sekarang Pak Hakim sangat berbahagia sekali. Aduh, ini ketawa dalam ini Pak, ketawa dalam diam. Ketawa dalam diam. Menjat. Sekarang cuaca di Doha sangat dingin sekali ya. Hari ini tanggal 14 Ustaz ya? Sekarang 14. Ya salam. 16 Pak. 16 Where ya? are you go Pak? Where are you 16 go? bro. Ya selisih 2 hari lah. 2 hari itu udah banyak yang terjadi Pak. Banyak yang terjadi Iya. memang kawan-kawan dalam 2 hari ini. Kita dakdikduk ya. Dak dik duk dar daya. Dakdikdur daya. Dalam 2 hari ini kita sempat tidak nyenyak tidurnya, memperhatikan apakah Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang negara tetangga Qatar Negara api menyerang. Sebelum negara api menyerang. atau tidak. Gelagatnya sudah banyak ya beberapa waktu yang lalu itu. Pegawai-pegawainya mulai dievakuasi, kemudian beberapa negara memberikan assessment, memberikan advice, nasihat untuk meninggalkan salah satu dari 2 negara itu, baik di Iran ataupun di Israel sendiri. Ya, kita khawatir karena kita berada di Qatar akan jadi salah satu apa Ustaz? Salah satu tempat negara api menyerang. Salah satu tempat negara api menyerang. Jadi kita khawatir juga jangan sampai kita terkena serpihan api. Ya. Ya, gitulah. Kita hanya menjauh dari keramaian. KBRI juga sudah mengimbau. Sejauh ini berjalan aman-aman saja. Kita diminta untuk mengikuti
mengikuti apa namanya himbauan dari negara setempat, menjauhi keramaian, mempersiapkan hal-hal yang paling urgent seperti paspor. Oh, ini lewat dari Tower Mall ya. Seperti paspor. Itu tadi kawan-kawan, Tower Mall itu adalah salah satu mall di Doha yang menjual barang-barang menengah ke atas ya Ustaz. Yes. Ya seperti paspor, KTP, kartu-kartu, masukin dalam tas ransel. Kalau sewaktu-waktu diperlukan semuanya sudah siap. Dan jangan lupa berdoa, yang paling penting beristighfar ya kan. Yes. Jangan sampai kalau kita menghadap Tuhan kita masih membawa beban-beban yang bisa memberatkan kita nanti di padang mahsyar. Bukan gitu Ustaz? Bengkel. Tapi untuk sementara tidak jadi. Sejumlah negara Ya, sebelum negara Arab menyerang, meminta, sejumlah negara meminta untuk Al-Iki Al-Kimuji. Trump itu tidak melakukan penyerangan ke Iran karena akan mengakibatkan apa namanya? Ini apa Ustaz? Pasar ya? Mengakibatkan Al-Iki Al-Kimuji. kekacauan yang katastrofik yang sangat luar biasa di kawasan. Sementara orang sini masih damai, masih ingin menikmati suasana. Ya janganlah sampai pada abad 21 ini masih terjadi hal-hal seperti pada abad 18, 17, 18, 19. Masa kita sudah abad 21 masih terjadi hal-hal yang seperti itu. Mainkan. Iya kan? Mainkan. Janganlah lagi seperti itu. Mainkan. Kita ini sudah abad modern, abad 21. Masa masih hal-hal seperti ini. Tapi nggak tahu ya kawan-kawan ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan tidak terjadi Yang kita mainkan. yang kita khawatirkan. Ini Aldera Petrol, ini lain lagi ya dengan Wukut ya? Ya, Saingannya kali. betul. Swasta. Oh, Aldera ya. Jadi dia jual, Swasta. Dia belinya di Hukut juga. oh milikinya di Wukut juga. Mungkin ada tambahan kombinasi gitu ya, kayak di Indonesia mungkin Shell gitu ya, Iya. Petronas gitu ya. Oh nice. Kalau Wukut itu nasionalnya. Iya. Oke. Hukut BUMN di sini. Seperti Pertamina-nya lah ya. Iya. Ini mobil padahal baru dicuci ya kemarin ya. Ini anak cuci, Pak. Maaf ya, anak cuci. Itulah. Di semprot-semprot aja nih. Saya kawan-kawan, saya dulu bekerja di Iran. Bus. 12 tahun atau 13 tahun lah dari 2008 gitu. Bus. Dari 2008 sampai 2021. Berapa tahun tuh, Ustaz? Waduh. 28 sampai 2021. 11 tahun. 11 tahun. 13 tahun. Ya. Kan 10, 11, 12, 13 lah ya. Nah, kurang lebih 13 tahun lah. Waktu itu banyak juga demo-demo di sana ya. Nah, tapi ada yang unik Ustaz. Demonya itu kebiasaannya ya. Kalau tidak bisa dibilang semua, rata-rata itu di akhir tahun. Demonya itu rata-rata di akhir tahun. Kenapa di akhir tahun? Padahal itu musim dingin, kenapa mereka nggak demo? Misalnya di musim semi gitu, kan enak demo yang musim semi kan? Enak nggak Ustaz?
cuaca enak gitu ya, orang keluar gitu ya. Iya. Tapi rata-rata demonya itu akhir tahun nih, pada musim dingin lah. Seperti sekarang ini kan musim dingin nih. Sebelumnya juga demonya itu ya pada musim dingin. Coba deh kawan-kawan coba cek ya. Masalah saya rata-rata itu demo di Iran itu selalu musim dingin. Kenapa? Ya ini hanya pandangan awam saja ya kawan-kawan. Ya, hanya pandangan awam. Kalau musim dingin itu kan orang biasa pakai jaket, pakai perlengkapan, jadi tidak seperti biasa gitu, pakai kemeja, pakai baju tipis-tipis gitu ya. Nah kalau musim dingin itu kita biasa pakai baju tebal-tebal. Itu hanya ya secara ya pikiran ini doang ya, pikiran liar ya. Hanya secara pikiran liar saya saja. Apakah itu bermaksud untuk menyembunyikan sesuatu di dalam pakaian seperti senjata, batu dan lain-lain? Ini apa Ustaz? Cantik sekali nih. Itu namanya Sidra. Hah? Sidra Hospital. Oh ini hospital nih. Oh keren. Sidra Hospital. Ini punya negara atau swasta? Education City sini. Dari pojok sana sampai pojok sana. Oh, Education City. Enggak, ini Sidra ini apa nih? Punya swasta. Rumah sakit. Rumah sakit apa? Umum, swasta, Kayaknya ini swasta. swasta. Swasta pensiun ya. Lengkap ini ya. Iya. Luar biasa. Ini kita di arah mana namanya nih? Kita ini KNCC ini. Oh ini KLCC. Nggak begitu jauh ya? Ada metronya juga ya? Metro berarti kita gampang pergi kemari kalau naik metro. Ya lama ya. Ini dia KLCC. Wah sangat megah sekali. Besar ya? Lebih besar daripada Kita mau ke parkirannya nih. di ICC ya. Jadi ini kalau ada acara-acara kenegaraan kawan-kawan di sini tuh. Parkirannya satu gedung. Parkirannya aja satu gedung. Ini parkirannya. Sering untuk lihat parkirannya. Kita Kalau dari, kita mau ke rumah Pathan. dari jalan yang lain itu ya. Iya. Dari sebelah sana kali ya. Iya. Oke, ini parkiran. Antum ngapain di sini? Parkir mobil Pak. Enggak, maksudnya mau ngapain? Mau ambil badge-nya Pathan. Oh, oke, sip. Oke, aku nunggu di mobil aja lah ya. Masuk aja. Siapa tahu antum mau lihat. Oke, mantap. Jadi kawan-kawan, kita sekarang coba masuk ke parkirannya ya. Jauh kita parkir. Tidak ada siapa-siapa di sini. Ini seperti di film-film Korea itu ya. Tempat yang paling murah untuk ambil film adalah di parkiran. Oh begitu. Tidak mengganggu orang. Tidak ada yang sibuk. Antum kalau mau buat film ambil ini ya di parkiran saja. Benar juga. Iya. Gak ada charge-nya. Charge. Paling bayar sama yang punya tempat. Izin. Di level G. Level G.
kita bilangnya pada ini luas ini. Ini satu gedung Pak kira doang nih. Ya. Iya. Kita mau ke gedung sebelah. Coba. Mudah-mudahan sudah jadi lebaran. Truk men. Hah? Nyetrum. Ini hidup terus nih. Hidup terus. Iya. Gak ada mati-matinya. Ya, kalau jam tidur mati kali. Jam Biasanya kan maksudnya kalau sisinya tutup juga nih barang. GNCC. Oh, ada nih. Wow. Insyaallah. Gak ada orang ya? Ini rantainya, kalau ada cara. Lihat ini. Jadi kawan-kawan, ini adalah tempat parkir Qatar National Convention Center. Perasaan kita di luar ada apa namanya? Ya, Ustaz. Perasaan kita di luar ini Tempat apa nih? apa tuh? Sholat. Oh, ini tempat sholat. Ada orang sholat ini. Nice. Wah. Sejalan lagi kita nih. Ini jauh nih Pak. Kayaknya aku mau setan juga nih lokasi-lokasi ini. Mantap. Sinilah lebih cepat. Enggak, jalan itu menuju sini nih. Perasaan kita kayak di luar itu siang gitu ya. Padahal Ini di operasionalnya berapa tuh Pak? Listriknya, karyawannya, maintenance-nya, lebarnya. insyaallah. Jadi kawan-kawan, minta maaf ini karena kita ikut Ustadz Hakim. Jadi sampai di tempat nanti kita akan lanjutkan. Ini adalah jalan menuju ke GNCC dari tempat parkir tadi. Biasanya para supir duduk-duduk di sini menunggu selesainya acara di GNCC. Kalau sudah selesai baru menjemput lagi di depan gedungnya. Luar biasa. Cocok. Ini ke gedung sebelah nih kita. Oh, ini udah di gedung sebelah. Kita dari tanah.
luar biasa. Terus Itu orang ujian IELTS ujian bahasa. di sini. Dari kemarin nih di sini. Mereka belajarnya di sini. Hah? Mereka belajarnya di sini. Biasanya mahasiswa apa yang lagi itu yang ngadain apa di campus. Oke. Ini gedung tadi ya kawan-kawan ya. Luar biasa. Oke kawan-kawan. Nah, jadi itu kawan-kawan. Kenapa biasanya demonstrasi itu di Iran itu seperti di setting ya, terjadi pada saat akhir tahun, musim dingin. Ya, salah satunya karena para demonstran itu bisa memakai pakaian dingin, bisa pakai jaket, bisa pakai pakaian yang tebal. Jadi kalau ada barang-barang yang dimasukkan ke dalam baju itu tidak kelihatan. Biasanya itu bulan 12, bulan 11, bulan 12, 1, 2. Bahkan sampai bulan 3. Orang masih pakai pakaian dingin. Jadi itu emang di setting seperti itu. Yang kedua, musim dingin itu biasanya langit itu tertutup. Kalau di tempat kita mendung begitu, turun salju, turun hujan itu biasanya mendung. Nah, pada saat mendung itu biasanya sinyal komunikasi itu gangguan. Saya nggak tahu apakah sinyal radar juga mengalami gangguan atau tidak. Pada saat itu, kalau ada sabotase kapal-kapal asing yang masuk ke dalam sebuah negara, khususnya negara Iran, tidak akan terdeteksi karena kesulitan untuk masuk pada saat mendung. Itu dua hal saja sudah sudah sedikit memberi isyarat kalau ada desain yang tidak sesuai dengan
tujuan demo yang sebenarnya. Artinya dia memiliki tujuan ganda. Di samping demo ada juga tujuan lain yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan yang lain selain demo. Kawan-kawan bisa lihat deh demo-demo di Iran itu sebelumnya seperti apa, pasti akhir tahun musim dingin. Saat cuaca mendung, bahkan itu kalau lagi musim dingin itu pernah beberapa tahun gitu ya, tingkat polusi sangat tinggi, tidak ada angin, tingkat polusi sangat tinggi. Jadi asap-asap dari kendaraan, asap dari pabrik, asap dari mesin-mesin itu semuanya berkumpul di kota sehingga orang tidak bisa keluar. Bahkan beberapa kali itu kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah, sampai sekolah-sekolah juga diliburkan. Kenapa? Karena polusi yang sangat tinggi, tidak ada angin, mendung, jadi betul-betul tebal sekali itu cuacanya, awannya. Nah, itu dari sisi yang lain ya. Ya, memang masalah ekonomi sangat berpengaruh kepada rakyat di Iran ya. Namun kawan-kawan, benar seperti yang disebutkan rekan saya, alumni S3 di Iran, Bapak Syukur Hasbi, beliau mengatakan ekonomi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kepada rakyat menengah ke bawah. Kenapa? Bahan-bahan pokok, bahan-bahan dasar kehidupan di sana itu disubsidi semuanya. Gandum mereka disubsidi, roti mereka disubsidi, bahan-bahan masakan, bahkan bahan-bahan utama untuk memasak, bawang, tomat, bawang merah, bawang putih, seledri, daun bawang, itu semua disubsidi oleh pemerintah. Kita sebagai mahasiswa waktu di sana juga sempat membeli itu. Ada sebuah tempat-tempat di kota itu, ya, di setiap kota ada 2-3 tempat pembelian bahan-bahan utama, bahan-bahan pokok oleh masyarakat. Namanya itu tarebor. Saya nggak tahu, bor itu beban, tar itu mungkin saya nggak tahu artinya apa. Tarebor. Oh, saya mau pergi ke Tarebor, berarti itu mau beli bahan-bahan yang murah. Dan biasanya orang beli di situ karena murahnya. Belinya itu nggak bisa sedikit, belinya itu ya minimal 5 kilo sekali beli itu, biasanya begitu. Nah, orang-orang yang jual di pasaran, di bazar itu biasanya beli dari sana dalam jumlah besar, kemudian dijual di pasar-pasar kecil atau di kios-kios kecil untuk dijual kembali. Nah, mungkin seperti pasar induk lah ya, kalau di Indonesia pasar induk itu mereka jual murah-murah. Nah, itu semua disubsidi kawan-kawan. Jadi untuk golongan masyarakat menengah ke bawah itu bisa dibilang sangat kecil pengaruhnya.
Dan ini bukan bohong kawan-kawan, memang bukan mengada-ngada ya, memang seperti itu. Jadi pemerintah Iran itu sudah mengantisipasi mayoritas penduduk di Iran itu tidak terkena gonjang-ganjing keadaan politik, keadaan keamanan, pertahanan, ya, pangan. Jadi mereka itu tetap merasakan sesuatu itu stabil. Mau kendaraan, harga ongkos tidak naik juga. Kenapa? Mereka itu disubsidi juga. Bensinnya mereka itu buat bensin sendiri. Mereka disubsidi, mereka punya bensin sendiri. Produksi sendiri. Jadi mereka bisa menetapkan harga untuk masyarakat mereka ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Plus setiap kepala keluarga di Iran itu mereka memiliki kartu yang itu diisi tiap bulannya 30 liter gratis. Jadi setiap kepala itu memiliki saham 30 liter bensin. Pakai nggak pakai, bulan depan nambah lagi 60 liter, dan itu biasanya bagi mereka yang menginginkan uang itu dijual ke kita nih yang butuh. Kita beli kartunya itu untuk mengisi bensin di sana. Ya kita kasih uangnya, jadi mengisi bensin itu gampang di sana, supaya gampangnya tinggal gesek atau tinggal tap langsung bisa bayar. Nah itu adalah hal-hal yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Saya bukan membela Iran ya, saya memang melihat itu secara objektif. Kita harus melihat sesuatu itu secara objektif. Ya apa yang ada di sana ya itu yang ingin kita sampaikan kepada kawan-kawan. Itu semua jadi pelajaran juga bagi kita. Kenapa pemerintahan Iran yang sekarang itu pemerintahan yang berangkat dari rakyat kecil, sama juga seperti Indonesia. TNI-nya, pejabat pemerintahnya yang lahir pada masa Soekarno pada saat itu adalah orang-orang yang lahir dari orang-orang tertindas yang kemudian memegang negara, sehingga sangat peduli terhadap negara. Begitu juga di Iran, jadi orang-orang yang lahir dari perjuangan selama bertahun-tahun, yang merasakan pahit getirnya perjuangan mereka untuk kemenangan revolusi itu ya. Mereka lah yang memimpin negara saat ini, jadi mereka sangat memberi perhatian kepada golongan masyarakat yang menengah ke bawah di Iran. Jadi efektif bisa kita bilang tidak berpengaruh. Berpengaruhnya ke siapa? Berpengaruhnya biasanya itu golongan menengah ke atas, kawan-kawan. Kenapa mereka sangat terpengaruh dengan inflasi? Ya karena mereka berdagang, misalnya mereka beli barang-barang dari luar, ya. Beli barang-barang dari luar, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita bisa lihat di Indonesia sendiri, orang kalau mau belanja ke luar negeri itu ya harus tukar dolar toh. Rupiah tukar ke dolar. Hari ini kita tukar 15.000 untuk 100 dolar. Kita perlu tukar 10.000 dolar misalnya. Berapa? 150 juta untuk membeli barang-barang di luar negeri. Mereka beli barang apa? Beli kulkas, beli HP, ponsel, beli barang-barang elektronik. Nah, kemudian mereka bawa kembali ke dalam negerinya untuk dijual.
bisa dilihat ya, kenapa mereka tutup pada saat itu. Ya mereka pada saat sebelumnya itu beli dolarnya berapa, kemudian pada saat kembali tiba-tiba dolarnya sudah naik begitu. Tidak tidak cukup lagi sebenarnya. Ada, ya kalau tidak bisa dibilang kelicikan, tidak kecerdikan atau apalah namanya, sebenarnya ya mereka jual saja sebanyak modal yang mereka beli seharusnya kan. Tapi tidak mau, mereka sebagian pada demo yang ini mereka tutup tokonya, mereka tidak mau jual dengan harga modal mereka. Mereka ya biasalah pengusaha itu, mereka akan keep barangnya sampai betul-betul naik, baru kemudian dilepas ke pasaran. Jadi, dan mereka itu sebenarnya orang-orang yang menengah kehidupannya. Mereka memang dari awal orang-orang menengah itu tidak begitu suka karena mereka punya pertahanan ekonomi yang bagus. Mereka tidak suka dengan kebijakan pemerintah. Mereka tidak suka beli roti-roti yang di mana rakyat biasa itu antri untuk membeli roti ya. Rakyat menengah ke bawah itu kan antri ya, seperti kita dulu waktu mahasiswa di sana kita antri itu, mau beli roti antri, harganya murah. Nah, mereka enggak, mereka biasa beli sarapannya di mana, di kafe-kafe yang sudah dibelikan atau dibuatkan secara eksklusif dengan ya tahulah kawan-kawan ya, kalau kita makan lontong sayur itu di Medan misalnya ya, yang di emperan di toko lain dengan yang kita makannya di mall gitu kan beda ya harganya. Sebenarnya mereka yang paling terdampak. Nah, orang-orang itu juga jumlahnya ya belasan sampai puluhan ribu di Iran itu. Ya di Iran itu banyak orang kaya ya kawannya. Kenapa? Karena mereka bangsa pedagang. Sampai 2021 itu saya masih lihat mereka itu diperbolehkan punya 2 paspor. Artinya mereka punya 2 kewarganegaraan. Ya. Kayak mereka kalau terjadi sesuatu dengan Iran, mereka gampang berangkat pergi keluar jadi warga negara lain, misalnya jadi warga negara Turki. Di Turki juga banyak orang-orang Iran yang investasinya luar biasa. Mereka itu biasanya harus investkan berapa puluh ribu dolar gitu di Turki, dan jumlahnya sangat banyak kawan-kawan. Bisa dilihat aja waktu musim panas itu ada, menurut satu informasi ada lebih dari 2 juta dolar yang keluar dari Iran ke Turki untuk liburan. Tidak mungkin dong orang-orang menengah ke bawah itu, pasti orang menengah ke atas itu yang melakukan seperti itu. Dan bukan hanya itu aja ya, mereka ada juga yang ke Malaysia, ada juga yang ke Bali, ada juga ke negara-negara lainnya. Itu rata-rata menengah ke atas. Nah ini yang harus dilihat, rakyat yang mungkin sekian persen dari seluruh rakyat Iran itu ya. Kalau kemarin saya lihat Bang Rizal Malarangeng itu bilang rakyat sudah berdemo, rakyat sudah tidak menginginkan pemerintahan teokrasi. Ya rakyat yang mana gitu? Apakah rakyat yang sekian persen dari total penduduk Iran atau mayoritasnya? Terbukti kan beberapa waktu setelah itu demonstrasi jutaan itu selalu kawan-kawan itu ya, demonstrasi jutaan orang untuk melawan propaganda media-media yang tidak menginginkan
kestabilan dari pemerintahan Iran. Nah, begitulah kira-kira cara melihatnya, kawan-kawan. Tidak bisa dipungkiri sebagaimana yang disebutkan oleh pakar pertahanan strategis di media nasional kita, Bapak Sasongko. Waktu itu saya sempat juga mendengar, itu adalah tarik menarik ya, sebenarnya tarik menarik antar kekuatan yang sedang berkembang di negara, di global ya, di negara internasional ini. Ya, wajar lah kalau gitu. Ada beberapa kawan-kawan yang ya mayoritasnya adalah Nasrani. Saya tidak ada masalah dengan kawan-kawan Nasrani. Saya punya banyak teman-teman Nasrani. Coba kita melihat dengan cara yang objektif ya. Bukan karena faktor keislaman atau bukan karena faktor keagamaan, tapi mau tidak mau itu menjadi salah satu faktor ya. Gak usah jauh-jauh lah, selama ini kita nonton film-film Hollywood selalu menggambarkan bagaimana Islam itu identik dengan keterbelakangan, identik dengan kerusuhan, identik dengan kemiskinan, dan itu ingin itu film-filmnya ya. Nah, itu ingin dipelihara terus seperti itu supaya tidak ada misalnya negara-negara muslim yang memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Ya, kita tidak bisa bilang itu tidak terjadi, kawan-kawan, itu terjadi. Ya, terjadi. Kita tidak pernah melihat gambaran bagaimana Israel itu melakukan pembunuhan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Di Gaza ya, kalau orang bilang mereka juga melakukan hal yang sama. Itu bukan justifikasi. 7 Oktober itu hanya akumulasi dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Bagaimana tanah-tanah mereka itu dirampas, bagaimana bangunan mereka itu dihancurkan. Coba kita tidak lepaskan semua gengsi-gengsi, lepaskan semua sekat-sekat keagamaan, sekat kita jadi manusia aja lah. Jadi manusia itu bagaimana cara berpikir secara rasional itu melihat persoalan itu. Dan itu masih terjadi sampai saat ini, bahkan di wilayah yang notabene bekerja sama dengan Israel sendiri. Seperti di tepi barat. Itu kan mereka bekerja sama dengan Israel, tapi tetap saja patroli, diskriminasi juga tetap terjadi di sana. Jadi atas dasar kemanusiaan ya tidak sesuai ya dengan alasan yang sudah kita sebutkan lagi tadi. Bagaimana dengan Muslim? Kalau Muslim seharusnya seyogyanya kita mendukung pemerintah Iran yang sekarang. Ya banyak faktor ya. Apalagi kita tahu pemerintahan Iran sekarang itu adalah pemerintahan Islam yang menginginkan kemandirian bagi orang-orang Muslim, yang mandiri dalam teknologi, mandiri dalam menentukan sikap, mandiri dalam berpendapat. Selama ini banyak sekali ya kepentingan-kepentingan baik itu negara Muslim yang
yang selalu mengalami hak veto di dalam majelis PBB. Artinya kita tidak dapat independen dalam menyampaikan pendapat. Selalu aja ada kekuatan-kekuatan yang di luar Islam yang mengcounter kepentingan-kepentingan Muslim di dalam rapat-rapat PBB itu. Jadi seharusnya kita sudah memberikan dukungan lah kepada Islam, bagaimana mereka ingin menghidupkan Islam sebenarnya melalui Republik Islam Iran itu. Nah, kalau kawan-kawan yang tidak cocok misalnya dengan Iran karena mungkin faktor mazhabnya Syiah, kita bilang aja langsung, ya, kalau mereka menginginkan kemandirian Islam, seharusnya mereka mendukung pemerintahan Islam yang sekarang. Karena yang tidak mendukung pemerintahan Islam dari dalam Iran itu adalah orang-orang yang bisa dibilang anti syariat Islam, anti hukum Islam, anti apa-apa saja atas nama Islam. Bisa dilihat bagaimana orang yang menjadi penggerak demonstrasi itu adalah Reza Pahlavi, anak dari putra mahkota dari dinasti Pahlavi, dinasti Persia yang digulingkan oleh Imam Khomeini. Ya, mereka jelas-jelas, bahkan saya lihat sendiri mereka itu sebagian besar adalah ateis, tidak mendukung, artinya anti dengan Islam itu sendiri, kawan-kawan. Ya, anti dengan pemerintahan Islam. Kalau Anda mendukung Islam, ya seharusnya memberikan dukungan kepada Iran yang di bawah pimpinan Sayyid Ali Khamenei yang sekarang. Karena lawannya adalah orang yang anti Islam, anti syariat Islam. Mereka anti hijab, anti kebebasan hijab, ya, walaupun sekarang sudah dibebaskan. Kalau memberi dukungan, ya inilah saatnya. Jangan nanti muncul 70.000 Yahudi dari Asbahan baru kita memberikan dukungan. Sudah tidak ada lagi pemerintahan Islam di Iran. Ya, begitulah kawan-kawan. Apa yang bisa saya sampaikan ya sebagai pengalaman untuk melihat persoalan secara jernih. Itu aja kawan-kawan. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.